Ada satu bisikan yang sering datang di kepala banyak orang. Kenapa ya? Hidup gue kayak mandek, rezeki seret, masalah datang silih berganti padahal gue udah berusaha keras. Bisikan itu semakin nyaring ketika malam datang, ketika tubuh sudah lelah, dan pikiran mulai jujur sama dirinya sendiri, seolah ada jarak yang jauh antara doa yang dipanjatkan dan jawaban yang diharapkan. Tapi mari kita renungkan perlahan. Benarkah rezeki itu lari? Atau jangan-jangan rezeki sudah ada di depan mata? Hanya saja hati kita yang menutup jalan? Bab 1, rezeki. Itu sudah dijanjikan. Allah sudah menulis jatah rezeki setiap manusia jauh sebelum kita lahir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika janin berusia 120 hari dalam kandungan, malaikat sudah diutus untuk meniupkan ruh, menulis umur, amal, rezeki, hingga nasibnya. Artinya apa? Rezeki itu bukan sesuatu yang kabur, apalagi hilang. Ya sudah ada, sudah ditetapkan. Hanya menunggu apakah kita membuka jalan hatinya, atau justru menutupnya sendiri dengan rasa iri, dengki, malas, ketakutan, dan kesombongan. Banyak orang yang mengira rezeki tidak datang karena dunia terlalu kejam, padahal dunia hanya bergerak sesuai hukum Allah. Yang seringkali bermasalah justru frekuensi hati kita. Bab 2, kisah tentang pintu yang tertutup. Bayangkan sebuah rumah dengan pintu rapat tertutup. Dari luar orang-orang sudah datang membawa hadiah, makanan, dan kabar baik. Mereka mengetuk pintu berkali-kali. Tapi kalau penghuni rumah tidak membuka, semua anugerah itu hanya akan menumpuk di depan. Begitulah rezeki. Ia tidak lari. Ia hanya berhenti di depan pintu hati yang kita tutup sendiri. Kadang kita menutup pintu itu dengan sikap pesimis. Hidup gue memang sial. Kadang dengan iri. Kenapa dia bisa sukses padahal usaha gue lebih keras? Kadang dengan sombong. Gue gak butuh siapa-siapa. Gue bisa sendiri. Tanpa sadar, semua itu seperti gembok yang membuat pintu rezeki tidak terbuka. Bab 3. Mengurai kesalahpahaman tentang rezeki. Rezeki bukan cuma uang. Itu yang sering dilupakan. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang mendukung, sahabat yang setia, ilmu yang bermanfaat, dan bahkan ketenangan hati. Masalahnya manusia terlalu sering mengukur rezeki hanya dengan lembaran rupiah. Ketika uang seret langsung merasa Allah menjauh. Padahal bisa jadi, di tengah seretnya pemasukan, Allah sedang memberi rezeki berupa ketahanan mental, hikmah, atau peluang yang lebih besar tapi butuh waktu untuk mekar. Seorang ulama sufi pernah berkata, jangan hitung rezeki hanya dari apa yang masuk ke tanganmu, tapi dari apa yang membuat jiwamu semakin dekat kepada Tuhanmu. Bab 4. Hati yang menutup jalan. Kalau begitu, apa yang bikin hati bisa menutup jalan rezeki? Ada beberapa hal. Iri dan dengki. Setiap kali kita iri, energi hati kita bocor. Alih-alih membuka ruang syukur, kita justru mematikan magnet kebaikan. 2. Mengeluh tanpa henti. Mengeluh itu seperti mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita kekurangan. Padahal Allah berjanji, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. 3. Ketakutan berlebih. Orang yang takut melangkah, takut gagal, takut mencoba, sebenarnya sedang menolak pintu rezekinya sendiri. Kesombongan. Merasa bisa sendiri tanpa Allah, tanpa doa, tanpa tawakal, adalah jalan pintas menuju hati yang kering. Bab 5. Ilustarinya, sopir ojol dan jalan rezekinya. Ada seorang sopir ojol yang bercerita, dulu hidupnya penuh keluhan. Setiap hari maki-maki aplikasi, maki-maki situasi, maki-maki keadaan. Hasilnya, order sepi, uang pas-pasan, dan hatinya makin panas. Suatu malam ia datang ke masjid. Sholat Isya berjamaah lalu duduk sebentar. Ada ustadz yang menasehati, kalau hatimu sempit, rezekimu juga ikut sempit. Coba longgarkan dengan zikir dan syukur. Besoknya ia mencoba mengubah sikap. Setiap kali dapat order, bukan lagi maki-maki, tapi ucapkan, Alhamdulillah. Perlahan hatinya jadi tenang. Order mulai lancar. Bahkan ia mendapat penumpang tetap yang sering memberi tips lebih. Rezekinya tidak pernah lari. Hanya saja dulu hatinya yang menutup jalan. Bab 6. Perspektif tasawuf, cermin hati. Dalam tasawuf, hati diibaratkan seperti cermin. Kalau cermin itu bersih, ia memantulkan cahaya ilahi. Tapi kalau kotor oleh dosa, iri, sombong, atau keluhan, cermin itu buram. Buramnya hati membuat kita tidak bisa melihat pintu-pintu rezeki yang sebenarnya sudah terbuka. Para sufi percaya rezeki itu punya vibrasi. Orang yang hatinya lapang, jernih, dan penuh syukur, secara otomatis menarik keberlimpahan. Sedangkan hati yang sempit justru mengusirnya. Bab 7. Cara membersihkan hati agar jalan rezeki terbuka. 1. Perbanyak syukur.
Tulis minimal 3 hal setiap hari yang bisa disyukuri. Dan akhiri zikir dengan sadar. Bukan sekadar di bibir, tapi hadirkan makna dalam hati. 3. Tawakal setelah ikhtiar. Jangan berhenti berusaha, tapi jangan pula mengandalkan diri sendiri. 4. Doa tanpa pamrih. Berdoa bukan hanya minta kaya, tapi minta hati yang lapang, jiwa yang ridha dan rezeki yang berkah. 5. Bersedekah. Sekecil apapun membuka aliran rezeki. Bukan dari besar kecilnya, tapi dari ikhlasnya. Bab 8. Perspektif modern, energi dan mindset. Kalau dari kacamata psikologi modern, hati yang penuh keluhan itu memancarkan energi negatif. Energi ini membuat pikiran kita hanya fokus pada kekurangan, sehingga buta melihat peluang. Sementara hati yang bersyukur, rileks dan percaya pada proses, cenderung lebih kreatif, lebih berani ambil keputusan, dan lebih mudah menemukan jalan rezeki baru. Artinya membuka jalan rezeki itu bukan sekadar spiritual, tapi juga psikologis. Hati yang sehat menciptakan pikiran yang sehat. Pikiran sehat menciptakan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat membuka pintu rezeki nyata. Jalan itu ada di hati. Teman, ingatlah rezeki itu tidak pernah lari. Ia tidak pernah salah alamat. Yang sering salah adalah hati kita yang menutup jalan. Maka kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Jangan buru-buru merasa Allah menjauh. Cobalah tengok ke dalam hati. Adakah gembok-gembok yang masih kita pasang sendiri? Buka pintu itu dengan syukur, dengan doa, dengan tawakal, dengan sikap lapang. Dan saksikan bagaimana rezeki yang tadinya terasa seret, perlahan mulai mengalir. Sampai di titik ini, kalau hatimu terasa tersentuh, mungkin itu bukan kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang sedang dipanggil untuk berubah, untuk lebih dekat dengan Allah, dan untuk membuka jalan rezeki yang selama ini tertutup. Channel Nafas Baru bukan hanya sekadar tempat mendengar cerita, tapi sebuah perjalanan bersama. Kita belajar bareng, saling menguatkan, saling menenangkan, dan saling mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar angka di rekening, tapi tentang bagaimana hati kita tetap bergetar dengan cahaya Allah, bahkan saat dunia terasa berat. Kalau kamu merasa ingin terus berada di jalan ini, jangan ragu untuk subscribe, karena setiap konten yang akan hadir, aku ingin bisa jadi penopangmu di saat lelah, jadi penyemangatmu di saat hampir menyerah, dan jadi pengingatmu di saat hati mulai lalai. Ingat, perjalanan ini panjang, dan kita tidak bisa melaluinya sendirian. Mari kita tumbuhkan komunitas hati yang saling menjaga dan saling mendoakan. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah hadir, dan terima kasih sudah mau membuka hati. Semoga langkahmu semakin ringan, hatimu semakin lapang, dan rezekimu semakin luas. Sampai ketemu lagi di nafas berikutnya, di nafas baru.